Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya bisa menjadi pengetahuan untuk sahabat semua yang ada di rumah, yaitu tentang hukum adopsi anak di dalam Islam. Penuhi hak anak angkat. Nah, sebelum kita bahas apa saja sih pembahasan tentang hukum mengadopsi anak di dalam agama Islam, maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial sahabat semua. Terima kasih. Adopsi atau pengangkatan anak merupakan cara untuk menjamin hak suatu anak dapat terjaga sahabat. Nah, sebelum mengadopsi anak, tentunya dibutuhkan banyak pertimbangan secara matang, termasuk diantaranya hukum mengadopsi. Maka bagi sahabat semua yang memang sudah lama mendambakan seorang anak dan tak kunjung juga mempunyai anak, maka sebelum kalian mengadopsi anak baik dari panti asuhan, anak dari keluarga, dan lain sebagainya, maka harus mengetahui apa sih hukum dari mengadopsi tersebut, supaya sahabat semua tidak salah jalan. Harus diketahui sahabat, di dalam Islam wajib diperhatikan syarat tertentu supaya adopsi anak memberikan dampak yang positif bukan negatif. Hukum adopsi anak pun sebetulnya sudah diatur sedemikian rupa sahabat. Nah, oleh karena itu, maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet tentang hukum adopsi anak di dalam Islam. Pembahasan pertama, Islam hanya memperbolehkan Islam mutlak. Seperti dikutip dari laman Nahdlatul Ulama atau NU Online, dari perspektif Islam terhadap panduan yang ditetapkan agar niat baik dalam mengadopsi dapat membawa dampak positif bagi orang tua angkat, anak angkat, dan juga komunitas sekitarnya. Masyarakat mengenal dua jenis adopsi, yaitu adopsi mutlak dan tidak mutlak. Adopsi mutlak adalah ketika seseorang mengangkat anak orang lain secara penuh sebagai anak kandung, dengan semua implikasi hukum yang terkait pastinya. Di dalam hal ini sahabat, anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama persis dengan anak kandung, dikarenakan itu termasuk adopsi mutlak. Nah, sementara itu sahabat, adopsi tidak mutlak adalah ketika seseorang dianggap sebagai anak tanpa kehilangan status sebagai anak kandung dari orang tua biologisnya, sehingga hak dan kewajibannya tidak sepenuhnya sama dengan anak kandung. Di dalam agama Islam ternyata hanya mengizinkan adopsi secara tidak mutlak. Mereka tidak boleh berduaan, tidak mendapatkan hak waris, dan hal lain sebagaimana anak kandung. Nah, misalnya kalau artis kita bisa contohkan Om Deddy Corbuzier yang mengangkat anak. Nah, maka dia kelihatannya yaitu mengambil adopsi tidak mutlak. Itu mungkin salah satu contoh supaya kalian bisa paham. Selanjutnya kita masuk pembahasan kedua, hadis tentang mengadopsi anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui hadis Sa'id bin Abi Waqqas, yang artinya, barang siapa yang mengakui seseorang dalam Islam sebagai ayah, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Imam Muslim 95. Menurut Ketua Litbang Fatayat NU Nur Rofiah, ini bisa terjadi karena biasanya yang diadopsi berasal dari kalangan tidak mampu dan yang mengadopsi adalah orang terhormat. Ada kemungkinan anak hasil adopsi menyembunyikan asal-usul sebetulnya. Selanjutnya, hubungan antara orang tua dan anak angkat bersifat saling tolong-menolong dan melindungi. Bisa jadi ketika masih kecil, orang tua lebih mampu. Akan tetapi ketika anak sudah besar, jika hal ini terjadi, maka ia bisa lebih mampu secara ekonomi sehingga anak angkat wajib menolong dan menjaga orang tua angkatnya. Ketika kondisi fisik orang tua sudah lemah, ia pun berkewajiban menjaga orang tua angkatnya. Ini karena ketika kondisi sudah tua, ia sangat rentan untuk disepelekan. Selanjutnya pembahasan nomor 3, adopsi mutlak saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasulullah, dalam tradisi Arab sudah ada praktik adopsi mutlak yang menjadikan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat identik dengan hubungan antara anak dan orang tua kandung. Praktek tersebut ditandai dengan pengakuan mereka terhadap ayah angkat, panggilan kepada ayah angkat mereka, dan penyerahan nasab sesuai dengan nasab istri ayah angkat. Bahkan sahabat, mantan istri haram yang telah dinikahi ayah angkat juga diberikan hak waris yang sama dengan anak kandung saat itu, sehingga tidak ada perbedaan antara keduanya. Rasulullah SAW sendiri mempunyai seorang anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah, yang selanjutnya dinamai Zaid bin Muhammad. Namun selanjutnya turunlah ayat Al-Ahzab ayat 37 yang menegaskan bahwa anak hasil adopsi tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Ayat tersebut juga memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab bin Jahsy, mantan istri dari anak angkatnya. Ketika itu, seorang ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya adalah sesuatu yang secara sosial merupakan sebuah aib yang sangat besar, sehingga pernikahan tersebut melahirkan gunjingan hebat di kalangan masyarakat. Bahkan hingga kini, peristiwa ini kerap dijadikan kritikan atas Rasulullah SAW oleh para pengikarnya atau mereka yang tidak suka dengan Islam. Hal ini untuk menunjukkan Islam tidak melarang praktik adopsi, melainkan cara-cara pengadopsian yang mengandung manipulasi. Misalnya, adopsi dengan cara anak angkat dinasabkan dan dipanggil dengan nama ayah angkatnya, sehingga mengandung kebohongan baik terhadap anak maupun masyarakat. Nah, itulah penjelasannya sahabat. Semoga video kali ini tentang hukum adopsi anak di dalam Islam bisa kalian mengerti. Jangan lupa juga sahabat untuk tetap berkunjung ke channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan berbagilah di media sosial sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.